Kurma azwah. Dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa makan di waktu pagi 7 butir kurma azwah setiap hari, maka hari itu racun dan sihir tidak membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5445. Mengobati sihir dengan kurma azwah. Azwah adalah jenis kurma terbaik dan paling lembut di Madinah. Ad-Dawudi berkata, ia adalah kurma yang bermutu sedang. Menurut Ibnu Atsir, azwah adalah kurma yang agak besar dan warnanya cenderung kehitam-hitaman. Ia termasuk kurma yang ditanam Nabi SAW sendiri di Madinah. Dari Amir bin Sa'ad dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa pagi hari makan beberapa kurma azwah setiap hari, maka racun dan sihir tidak akan mendatangkan mudarat kepadanya pada hari itu hingga malam. Selainnya berkata, 7 kurma. Hadis riwayat Bukhari nomor 5768. Abu Damroh menambahkan dalam riwayatnya pembatasan tempat. Barang siapa pagi hari makan 7 kurma azwah dari kurma Aliyah. Aliyah adalah kampung di bagian atas kota Madinah ke arah Najd. Keterangan tambahan ini memiliki pendukung dalam riwayat Muslim melalui Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah. Pada kurma azwah Aliyah terdapat obat penyembuh di pagi hari. Imam Muslim menyebutkan pula dari Abu Tiwalah Abdullah bin Abdurrahman al-Ansari dari Amir bin Sa'ad, barang siapa makan 7 kurma yang ada di antara 2 tempat bebatuan hitamnya ketika pagi hari, maksudnya adalah 2 tempat berbatu hitam di Madinah, meskipun tidak disebutkan dengan jelas pada hadis. Kalimat racun dan sihir tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadanya pada hari itu hingga malam. Dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, obat penyembuh di pagi hari atau tiryak, obat penawar racun. An-Nasai meriwayatkan dari hadis Jabir yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, azwah berasal dari surga dan ia obat penyembuh dari racun. Tiryak adalah obat ramuan dari bahan-bahan tertentu untuk mengobati orang yang keracunan. Azwah disebut tiryak karena serupa dengannya. Adapun pembatasan waktu dalam kalimat hingga malam, secara zahir bahwa khasiat kurma azwah untuk menolak sihir menjadi hilang apabila masuk waktu malam bagi siapa yang memakannya di pagi hari. Dari sini dipahami pula penggunaan kata hari untuk waktu sejak fajar atau matahari terbit hingga matahari terbenam. Saya belum menemukan pada jalur hadis ini tentang hukum mereka yang mengkonsumsinya di awal malam. Apakah sama seperti orang yang mengkonsumsinya di awal siang hingga bisa mencegah bahaya racun dan sihir sampai subuh? Secara jahar, khasiat ini hanya didapatkan oleh mereka yang mengkonsumsinya di awal siang, karena pada saat itu, bila dikonsumsi, niscaya akan menyatu langsung dengan air liur. Maka mungkin diikutkan di dalamnya orang yang mengkonsumsinya di malam hari bila bercampur dengan air liurnya seperti halnya orang yang puasa. Makna zahir redaksinya menunjukkan bahwa hal itu untuk mereka yang melakukannya secara terus-menerus.